Belajar dari rumah sangat menyenangkan. Iya ya, asik banget. Halo, saya Hanum. Dan saya Putih, kami guru berbudi. Bersama ini Budi, kali ini kami akan membahas tentang pelajaran Bahasa Indonesia kelas 1 mengenai menentukan ciri benda dan membedakan bunyi suku kata. Kita saksikan yuk. Kita bermain yuk. Aku punya sebuah kantong hitam dan di dalamnya terdapat banyak sekali benda. Nah, aku akan meminta temanku untuk memegang salah satu benda yang ada dalam tas ini. Kemudian, dia harus menyebutkan apa sih yang dia rasakan ketika memegang benda di dalamnya. Yuk kita coba yuk. Aku sudah pegang benda yang kamu maksud. Oke, sekarang apa yang kamu rasakan ketika memegang benda tersebut? Permukaan benda ini halus. Ya. Benda ini mempunyai sudut. Dan benda ini mempunyai ketebalan. Oke, sekarang kamu boleh ambil benda itu. Apakah nama benda tersebut? Benda ini buku. Dan apa warnanya? Warnanya abu-abu dengan tulisan berwarna hitam dan merah. Apakah berat atau ringan? Benda ini tidak berat, benda ini ringan. Oke, kemudian kamu bisa menyebutkan ciri-ciri yang lain dari benda tersebut? Benda ini terdiri dari beberapa lembar kertas dan dia mempunyai ketebalan. Kita main satu lagi ya. Oke, apa yang kamu rasakan ketika memegang benda tersebut? Benda ini mempunyai permukaan yang halus, Ya. tidak terlalu besar, pinggirnya agak sedikit kasar. Apa ya? Apa ya? Yuk, keluarkan bendanya. Oh, apakah benda itu? Benda ini batu. Apa yang kamu rasakan ketika memegangnya? Permukaannya halus, tapi di bagian sisinya agak sedikit kasar dan dia juga mempunyai ketebalan. Kita ambil yang ketiga. Silahkan. Apa ya ini? Coba kamu deskripsikan. Benda ini empuk. Bentuknya agak sedikit, ada yang seperti ekor. Dan ada bagian yang besar dan ada bagian yang kecil. Oke, sekarang keluarkan benda tersebut. Benda apakah itu? Ini boneka. Apa lagi yang bisa kamu ceritakan tentang benda tersebut? Boneka ini berwarna coklat dan ada ekornya. Di bagian belakangnya berwarna coklat dengan bintik-bintik putih. Oke. Nah, dari benda-benda tadi, yang pertama ada buku. Sekarang kita cari tahu yuk bagaimana sih cara menulis buku dan suku katanya seperti apa ya? Buku. Buku. Kemudian benda yang kedua adalah
batu. Bantu aku yuk, sebutkan suku katanya batu. Batu. Benda yang ketiga, lihat. Bisa kamu sebutkan? Ya, betul. Boneka. Kita tulis ya. Boneka. Nah, ini adalah suku kata yang sudah kita tulis. Buku. Ada dua suku kata, bu dan ku. Batu. Juga ada dua suku kata, ba dan tu. Lalu bagaimana yang ketiga? Ada berapa suku katanya? Ya, ada 3. Boneka. Kegiatan ini bertujuan untuk mengajarkan tentang bunyi suku kata. Siswa bisa membedakan bunyi suku kata melalui permainan mengambil benda. Nah, selain belajar tentang membedakan suku kata, siswa juga akan belajar untuk menentukan ciri suatu benda. Guru bisa mengembangkan kegiatan ini menjadi lebih menarik. Selamat mencoba. Terima kasih. Sekian video dari saya. Sampai bertemu lagi di video Ini Budi berikutnya. Halo, saya Sasa. Saya adalah guru berbudi dari Ini Budi. Kali ini saya ingin membahas Bahasa Indonesia kelas 1, peristiwa siang dan malam. Pertanyaan reflektif. Pertama, mengapa ada siang hari dan malam hari? 2, mengapa siang hari hangat dan malam hari sejuk? 3, mengapa kita harus bersyukur atas siang dan malam hari? 4, mengapa tidak siang saja supaya kita bisa bermain atau malam hari saja agar lebih lama beristirahat? Bagaimana suasana pada siang hari dan malam hari? Suasana pada siang hari ramai, hangat, terang, banyak anak-anak bersekolah dan ayah dan ibu bekerja. Suasana pada malam hari sepi, sejuk, gelap, dan kita beristirahat. Fenomena siang malam. Bumi merupakan salah satu planet dari sistem tata surya. Seperti planet-planet lainnya, Bumi pun bergerak mengitari matahari. Ini yang disebut sebagai peristiwa revolusi. Selama Bumi berevolusi, Bumi pun bergerak, berotasi pada porosnya. Ini yang kita sebut sebagai rotasi atau evolusi. Matahari merupakan sebuah bintang. Karenanya matahari adalah sumber cahaya. Karena bentuk bumi yang bulat dan rotasinya, maka tempat-tempat di muka bumi akan pada suatu saat menghadap matahari, membelakangi matahari, atau di antara keduanya. Tempat-tempat yang menghadapi matahari akan menjadi terang atau mengalami peristiwa siang. Tempat-tempat yang membelakangi matahari akan menjadi gelap atau mengalami peristiwa malam. Contoh kalimat. 1.
Ayah dan ibu bekerja dari pagi hingga sore hari. 2. Aku pulang sekolah pukul 1 siang. 3. Budi makan malam bersama keluarganya. 4. Setelah mengerjakan tugas, aku tidur pada malam hari. Mudah kan? Nah, anak-anak, kita akan melakukan kuis ya. Sekarang siapa yang duluan menjawab, angkat tangannya. Pertanyaannya, siap? Kegiatan apakah yang kamu lakukan pada siang hari? Dan kegiatan apa saja yang kamu lakukan pada malam hari? Ayo angkat tangannya. Sekian pembelajaran tentang Bahasa Indonesia kelas 1, topik peristiwa siang dan malam. Sampai jumpa di video ini Budi berikutnya. Dadah! Saya Kak Mitae. Dan saya Kak Kiki. Kami adalah guru berbudi. Ini Budi. Kali ini kami akan membahas bagaimana cara menyampaikan pendapat. Untuk kelas 1 SD ya. Nah, di depan Kak Mitae dan Kak Kiki sudah ada beberapa macam makanan. Kita coba yuk. Ayo. Kita coba. Ini? Oke. Kita coba kerupuk ya. Enak. Enak. Saya suka kerupuk karena rasanya garing di mulut. Kalau saya suka kerupuk karena rasanya gurih. Kita coba yang lain ya, Kak. Yuk. Yang ini, Kak. Pasti kalian sudah tahu ini apa. Ini adalah cabai rawit. Kenapa, Kak? Cabai rawit rasanya pedas. Saya tidak suka cabai rawit karena pedas. Ih, saya juga tidak suka cabai rawit. Memang rasanya pedas. Yuk, kita coba langsung yang lain. Yang ini, Kak. Ini namanya apa, Kak? Ini makanan tradisional Indonesia. Warnanya hijau, ada kelapanya, namanya klepon. Wow. Saya tidak suka klepon karena terlalu manis. Kakak coba ya. Kalau kakak suka karena di dalamnya ada gula jawanya dan bisa meletup di dalam mulut. Enak ini, Kak. Coba yang lain aja ya, Kak. Boleh. Kita coba yuk. Ayo. Kalau menurut saya, ini rasanya asin. Saya suka makanan ini karena asin. Kenapa, Kak Kiki? Nggak suka. Kenapa Kak Kiki tidak suka makanan ini? Asin. Kak Kiki lebih suka yang manis, Kak Mitae. Oke. Kak Kiki bawa minum apa itu? Nah, ini Kak Kiki bawa kopi. Tuh.
dulu ya. Wangi sekali kopinya. Kopi pahit Kak Mitai. Enak deh. Kalau saya lebih suka air putih karena sehat. Air putih sehat buat kita semua, Kak. Bener juga ya. Segar. Jadi, ketika kita menyampaikan pendapat menggunakan kalimat saya suka atau tidak suka karena. Nah, dari sini kita semua belajar kalau menyampaikan pendapat harus diikuti dengan alasan kenapa kita berpendapat seperti itu. Nah, bisa kan? Mudah kan? Oke, sekian pembelajaran tentang bagaimana cara menyampaikan pendapat yang baik dan benar. Sampai jumpa di video Ini Budi berikutnya. Saya Kak Kiki. Dan saya Kak Mitai. Sampai jumpa. Dah. Halo, saya Ari, saya adalah guru berbudi Ini Budi. Kali ini saya akan membahas tentang komunikasi dengan cara membaca puisi. Sahabatku, sahabatku lama tak bertemu, bagaimana kabarmu di kota yang baru? Sahabatku, jarak telah memisahkan kita. Hanya dengan surat inilah kita dapat berbagi rasa. Sahabatku, sahabatku, lama tak bertemu. Bagaimana kabarmu di kota yang baru? Sahabatku, jarak telah memisahkan kita. Hanya dengan surat inilah kita dapat berbagi rasa. Bagaimana menurut kalian dari contoh dua puisi tadi? Apakah kalian sudah bisa memilih cara mana yang merupakan cara membaca puisi yang baik dan benar? Ya, benar. Yang kedua adalah cara membaca puisi yang baik dan benar. Karena di bagian yang kedua, cara membacanya, dia menggunakan lafal dan intonasi yang jelas. Yang kedua, dengan penuh penghayatan. Dia tahu betul apa isi puisi yang dibacanya. Sehingga bagi kalian yang mendengar puisi, tahu bagaimana isi perasaan dari si pembuat atau pembaca puisi. Yang ketiga, kalian harus tampil dengan menarik sehingga semua perasaan dan elemen-elemen yang ada di puisi bisa tersampaikan dengan baik. Nah, sebelum saya akhiri pembelajaran ini, kalian ingat-ingat lagi ya, 3 poin penting dalam cara membaca puisi. Yang pertama, kalian harus membaca baris puisi tersebut dengan jelas. Yang kedua, bacalah dengan penuh penghayatan. Yang terakhir, tampil dengan menarik. Sekian pembelajaran tentang komunikasi, cara membaca puisi yang baik dan benar. Sampai berjumpa di video Ini Budi berikutnya.